Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Eda. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum kita mulai belajar, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pelajaran 1. Kamu, telinga kita terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Setiap bagian telinga memiliki fungsi tersendiri loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga luar. Pada bagian ini, telinga menampung gelombang bunyi, teman. Telinga luar terdiri atas 3 bagian. Pertama, daun telinga. Selain berfungsi menangkap gelombang bunyi, daun telinga yang tersusun dari tulang rawan ini juga dapat melindungi telinga kita dari kotoran loh. Bagian kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga dan berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga kita. Bagian ketiga adalah saluran pendengaran. Saluran pendengaran merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga kita, teman. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga tengah. Pada bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran. Telinga tengah terdiri atas gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga ini berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi loh. Gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga. Gendang telinga kita akan bergetar saat menerima gelombang bunyi, teman. Tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga dengan tingkap jorong yang berada di telinga dalam. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Saluran eustachius merupakan saluran penghubung telinga tengah dan rongga mulut. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga kita. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga dalam. Pada bagian ini, gelombang bunyi diubah menjadi rangsangan bunyi. Bagian-bagian telinga dalam adalah tingkap oval. Tingkap oval atau tingkap jorong merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Tingkap oval ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Tingkap bundar. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Koklea. Koklea atau rumah siput ini berbentuk tabung seperti cangkang, teman. Rumah siput ini berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe. Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran.
Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak kita, teman. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran terdiri dari 3 saluran yang terhubung dengan tingkap jorong. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai vesikular. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara.